Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Ma ba'du. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Arif Rahmantori. Bisa dipanggil Arif. Saya adalah salah satu tentor di Korin Center pada mata pelajaran TBS, tes bakat skolastik. Nah, kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang penalaran gambar atau figural ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, oke, sebelumnya mungkin saya akan meminta teman-teman untuk bermain game sedikit atau bisa kita sebut senam jari. Oke, baik. Semuanya boleh ikutin saya. Oke. Untuk tangan yang senam jari. Karena gunanya apa? Karena sebenarnya otak kita ini selalu terhubung dengan jari-jari kita. Ya, yang perlu kalian tahu, biasanya kita yang dominan menggunakan tangan kanan, maka kinerja otak kirinya akan jauh lebih berkembang. Misalnya kayak cara berhitung, menghafal. Tapi kita sering lupa bahwa pentingnya juga otak kanan. Nah, berarti kita harus melatih juga tangan kiri kita, karena sistem motoriknya akan terhubung dengan otak kanan kita. Nah, otak kanan itu sering disepelekan, padahal banyak fungsinya. Misalnya seperti pengambilan keputusan, motivasi, dan juga pengambilan keputusan, motivasi, dan kreativitas. Nah, jadi jangan kita lupakan itu. Oke, baik. Sebelumnya saya akan meminta teman-teman untuk meregangkan tangannya dulu. Oke. Sebelum kita mulai materi, kita akan peragangan dulu ya. Ice breaking. Jadi biar teman-teman lebih fokus untuk menyerap materinya nanti. Oke, pertama-tama saya meminta teman-teman untuk mengangkat jarinya kayak gini. Nah, senam jari ini biasanya digunakan sama banyak orang-orang hebat yang ada di Jakarta, karena sekolah-sekolah internasional yang ada di Jakarta biasanya sudah menerapkan senam jari ini agar anak-anak itu jauh lebih fokus saat belajar ya. Oke, baik. Pertama, boleh teman-teman gerakkan jari kelingkingnya kayak gini. Iya, diputar-putar kayak gitu. Ya, terus diputar-putar. Nggak ada musiknya nih ya. Apa kita pakai musik nih? Oke, coba diputar sampai ke jempol ya. Oke, jari manisnya. Ya, jari manisnya coba diputar juga. Kelingkingnya tetap. Ya, jari manisnya diputar-putar. Oke, kayaknya agak susah nih jari manis nih. Ya. Terus selanjutnya jari tengahnya ya. Jari tengahnya diputar. Oke. Terus telunjuknya diputar ya, sampai terakhir jempolnya atau ibu jarinya. Ya, kalau begitu udah bisa semua nih. Coba sekali lagi dari jari manis, jari kelingking, terus ke jari manisnya. Ya, kayaknya memang agak lebih susah ya, karena tidak terbiasa nih ya. Oke, selanjutnya jari tengahnya, dan selanjutnya telunjuknya dan jempolnya. Oke, mungkin teman-teman bisa melakukan itu setiap pagi karena bisa untuk merangsang otak kalian juga. Karena ada saatnya kita itu apalagi sedang belajar atau sedang bekerja, kita jenuh banget kayak ngeblank. Nah, mungkin kita butuh asupan untuk merangsang kinerja otak kita untuk dapat berpikir lebih. Nah, selanjutnya saya meminta teman-teman untuk meletakkan tangan kanan bentuknya kayak gini, door ya. Dan tangan kirinya kayak gini, awas, stop. Door stop, door stop. Ingat ya. Dan kita akan membalikkannya secara bergantian ya. Door stop, door stop. Ingat, door stop. Door stop. Door stop. Door saya juga sih. Door stop. Door stop. Door stop. Door stop. Door stop.
door. Oke. Door, 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 stop. Tangannya dibalik. Door, stop, 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 door, stop. Pelan-pelan aja. Ya. Door, stop, door, stop, door, stop. Oke. Kayaknya udah mulai mahir nih. Coba jarinya kita tambahin 2 ya. Door, door, stop, door, stop, door, stop, door, stop. Oke, terima kasih banyak. Kayaknya banyak yang agak kesusahan ya. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa menggunakan cara tersebut untuk dapat merangsang kinerja otak kita kalau misalnya lagi ngeblank ya kan, apalagi bulan puasa ya kan, udah perut lapar, terus hari panas. Nah, jadi bisa digunakan untuk merangsang otak kita agar lebih fresh pada saat belajar ataupun bekerja. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam materi ini. Oke, dalam penalaran gambar. Oke. Penalaran gambar itu dia tidak akan terlepas oleh pola-pola dalam penalaran gambar. Kebanyakan orang itu dia menjawab soal-soal penalaran gambar itu tanpa tahu pola gambarnya. Berarti itu bentuk pemaksaan jawaban. Jadi intinya kalau kita sudah paham polanya, pasti kita tahu jawabannya. Karena kebanyakan orang itu polanya nggak tahu, tapi jawabannya langsung dijawab aja. Berarti itu kan bentuk pemaksaan jawaban. Nah, seenggaknya kalau kita tahu polanya, pasti tahu jawabannya juga. Oke, next. Oke. Oke, trik dalam melakukan penalaran gambar. Pertama adalah memahami pola-pola dari soal gambar. Tadi memahami mungkin tadi udah sebagian dibawakan oleh Mbak Nisi ya. Nah, jadi seenggaknya saya cuma mengulas sedikit saja karena sebagian besarnya mungkin sudah dibahas oleh Mbak Ningsi. Ya, hitung-hitung ini buat kita sharing aja nih, ya kan? Oke, jadi trik dalam melakukan penalaran gambar tersebut, yang pertama adalah kalian harus memahami pola-pola dalam penalaran gambar tersebut. Karena kebanyakan orang itu dia polanya nggak tahu tapi jawabannya tahu. Gimana coba? Berarti itu bentuk pemaksaan jawaban. Seenggaknya kalau kita tahu polanya, pasti tahu juga jawabannya, ya. Jadi jangan memaksakan jawaban. Wah, ini udah pusing banget. Oh, B, oh C, tapi polanya nggak tahu. Itu kan berarti bentuk pemaksaan jawaban. Seenggaknya kita harus tahu dulu nih. Kalau tahu polanya apa, pasti tahu jawabannya apa. Oke? Nah, terus yang kedua, kita harus terbiasa dengan soal-soal gambar. Nah, maksudnya adalah jadi kalian bukan hanya membaca modul atau materi semata aja. Jadi seenggaknya kalian harus latihan, ya. Pelajari soal-soal gambar atau penalaran gambar ini. Cari referensi lain. Di Google kan banyak tuh bang soal. Jadi kalian seenggaknya bisa mencari referensi-referensi lain atau contoh-contoh soal yang lain untuk menambah wawasan kita juga tentunya. Karena belum tentu juga semua soal yang ada dalam modul yang keluar enak banget, ya kan? Jadi seenggaknya kalian harus banyak referensi dari yang lain juga. Dan satu lagi yang sering saya ingatkan sama siswa-siswa, jadi untuk menaklukkan CAT atau SKD, jadi kalian itu memang harus banyak-banyak simulasi CAT, ya. Gimana kita mau menaklukkan CAT kalau kita jarang simulasi CAT, ya kan? Kebanyakan dia cuma fokus belajar, bimbel aja, tapi simulasi nggak pernah. Banyak banget tuh tahun kemarin siswa-siswa yang intelektualnya mungkin kompetensinya tinggi, cuman dia kalahnya di mana? Kalahnya di manajemen waktu, ya. Dia pintar matematika, hafalan TWK-nya bagus, TKP-nya memadai, tapi karena dia sedikit kayak cemas, wah ini karena banyak nggak lulus TWK tahun kemarin,
Jadi saya harus fokus lebih untuk mempelajari TWK. Dan ujung-ujungnya apa? Dia habis waktu mengerjakan TWK dengan menganalisa lebih cermat lagi, mungkin karena kecemasannya itu. Jadi dia lebih fokus ke soal-soal TWK. Alhasil apa? Percuma. Dia pintar matematika, TBS-nya bagus, percuma. Kalau waktu udah habis mau gimana lagi, ya kan? Jadi seenggaknya teman-teman harus belajar untuk memanajemen waktu. Caranya gimana? Kalian harus banyak simulasi CAT, itu aja. Ya, memang dalam simulasi CAT itu awalnya kita semangat, ya kan? Semangat banget. Oh, udah keluar hasilnya, ada yang ngedown, ada yang tinggi, udah nggak usah lagi simulasi, hasilku udah tinggi. Nah, yang kayak gitu yang harus dibuang ya, karena simulasi CAT itu memang nggak bisa 1-2 kali. Seenggaknya selagi masih ada waktu, belum mulai pembukaan juga belum mulai, formasi belum mulai, nah manfaatkan waktu yang ada dengan banyak simulasi CAT ya. Nggak perlu tiap hari, seenggaknya seminggu 1 kali, seminggu 2 kali. Jadi kalian bisa memanajemen waktu kalian, dan seenggaknya kalian dapat mereview juga kemampuan kalian. Saya kurangnya di bagian matematika nih, tentang senilai, apa tuh, berbanding dan senilai. Nah, saya harus lebih lagi nih belajar ini. Atau saya agak lemah nih di pecahan desimalnya. Nah, saya harus buka YouTube dan belajar lagi dari awal. Jadi jangan sepelekan yang kayak gitu, karena kebanyakan orang yang banyak lulus itu, karena kebanyakan orang yang gak lulus itu karena dia terlalu menyepelekan ya. Oh, saya udah memadai nih, kemampuan saya udah bagus, pasti lulus, ya kan? Jadi nggak kayak gitu semuanya, nggak bisa kayak gitu aja. Nah, jadi teman-teman, terus yang ketiga, terbiasa dengan suasana ujian. Nah, terbiasa dengan suasana ujian nih maksudnya sama kayak tadi, harus banyak simulasi CAT juga. Oke, next. Nah, pola-pola dalam penalaran gambar. Jadi pola-pola dalam penalaran gambar itu ada beberapa pola yang harus kita ketahui, yang pada umumnya sering keluar. Tapi bukan, maksudnya bukan patokannya yang ada di slide aja. Oh, cuman ini polanya, enggak. Jadi banyak pola penalaran gambar itu. Tapi yang sering masuk itu yang saya pelajari hanya yang ini. Mungkin nanti untuk tahun ini ada pola-pola lain, makanya kalian harus banyak referensi juga. Yang pertama adalah pola cermin ya. Ingat, pola cermin itu berarti bentuknya adalah pencerminan ya. Namanya pencerminan berarti selalu berlawanan ya. Contohnya misalnya gambarnya segitiga kayak gini, ya kan? Oke, ini saya buat ya, sorry ya. Misalnya gambarnya segitiga kayak gini. Oke, ini boleh saya gunakan kamera belakangnya biar lebih jelas ya.